Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Triajriani dari kelas PSKM 24A. NIM saya 4243210021. Jadi kali ini kita bakalan membahas bagaimana Pancasila lahir melalui proses sejarah bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu tidak muncul secara tiba-tiba, tapi hasil dari pemikiran, perjuangan dan juga pengalaman panjang dari bangsa Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan. Jadi melalui kajian sejarah ini kita bisa melihat mengapa Pancasila itu bisa menjadi dasar negara dan juga ideologi yang mampu memperkuat bangsa kita hingga sekarang ini. Oke, kita langsung aja masuk ke pengertian dan juga pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti 5 dan juga sila yang berarti dasar ataupun prinsip. Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan juga ideologi bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilainya itu tumbuh dari budaya, adat, dan juga cara masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi mengkaji sejarah Pancasila itu penting. Kenapa? Karena dia menunjukkan bahwa Pancasila itu lahir dari perjalanan bangsa, bukan hasil dari tiruan dari ideologi negara lain. Jadi melalui sejarah ini kita bisa memahami bahwa Pancasila itu menjadi identitas bangsa dan pedoman untuk menciptakan persatuan serta keadilan sosial. Adapun sejarah Pancasila pra-kemerdekaan, yaitu sebelum dirumuskannya secara resmi, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya telah hidup dalam kehidupan masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan hingga era penjajahan. Jadi perjalanan panjang itu menunjukkan bahwa Pancasila itu sendiri hasil dari perkembangan nilai-nilai budaya dan juga perjuangan bangsa yang kemudian dipertegas lagi pada masa sidang BPUPKI yang diadakan pada tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, yaitu nilai dasar Pancasila itu sudah tercermin dalam kehidupan masyarakat sejak masa kerajaan. Misalnya, nilai keutuhan yang tampak dalam kehidupan beragama pada masa Hindu, Buddha, dan juga Islam. Kemudian nilai kemanusiaan dan juga gotong royong itu dapat kita lihat dalam kebiasaan menolong masyarakat. Jadi semangat persatuan itu tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nilai musyawarah hidup dalam tradisi adat itu berbagai daerah. Begitu pula nilai keadilan sosial yang muncul dalam sistem pembagian hasil yang adil. Nilai-nilai ini kemudian menjadi modal moral dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Adapun perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan penjajah, yaitu perlawanan terhadap penjajahan itu kan merupakan contoh nyata penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Jadi pada awalnya perjuangan itu bersifat lokal, tetapi lama-kelamaan berkembangnya menjadi gerakan nasional. Jadi tokoh-tokoh seperti Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, Patimura, dan Cut Nyak-dien itu menunjukkan semangat kemanusiaan dan juga persatuan dalam perjuangannya. Organisasi kayak Budi Utomo, terus Serikat Islam dan PNI itu merupakan gerakan nasional. Jadi Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu menjadi tonggak lahirnya persatuan nasional yang kelak menjadi dasar kuat perumusannya Pancasila. Jadi Pancasila pra-kemerdekaan pada sidang BPUPKI itu kan pada tahun 1945 yang menjadi titik penting dalam lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno itu menyampaikan gagasan mengenai dasar negara pada 1 Juni 1945 itu kan Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila. Kemudian Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta pada
22 Juni 1945 sebagai rumusan awal dasar negara. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila itu ditetapkanlah secara resmi sebagai dasar negara bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan itu, penerapan Pancasila itu terus berkembang sesuai dengan situasi politik dan juga pemerintahan. Pancasila di Orde Lama. Pada masa Orde Lama itu Pancasila dijadikan dasar negara, tapi penerapannya tuh sering dipengaruhi oleh dinamika politik. Jadi Presiden Soekarno itu menerapkan demokrasi terpimpin yang menyebabkan beberapa prinsip Pancasila, terutama demokrasi dan juga keadilan sosial itu tidak berjalan optimal. Terus konflik ideologi juga sering muncul, kayak pertentangan antara liberalisme, komunisme, dan juga nasionalisme yang membuat stabilitas politik tidak terjaga. Pancasila di Orde Baru ini kan pemerintah menegaskan bahwa Pancasila itu dasar negara yang final. Jadi penerapan nilai-nilainya itu disosialisasikan melalui program P4. Pada masa ini, stabilitas politik dan juga ekonomi itu terus meningkat, namun kebebasan dalam demokrasi itu jadi terbatas. Jadi pemerintah itu menggunakan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan, sehingga nilai kemanusiaan dan juga keadilan sosial itu tidak sepenuhnya tercapai. Adapun asas tunggal Pancasila melalui TAP MPR nomor 2 MPR 1983. Jadi semua organisasi politik maupun kemasyarakatan itu mewajibkan Pancasila sebagai asas tunggal. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menjaga kesetiaan terhadap dasar negara dan mencegah berkembangnya ideologi lain. Namun kebijakan ini tuh juga dianggap membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, karena organisasi itu nggak boleh menggunakan asas lain dalam kegiatannya. Jadi Pancasila di era reformasi ini kan membawa perubahan besar, terutama tuh di bagian demokrasi dan kebebasan politik. Namun kebebasan ini bukan membawa tapi kebebasan ini tuh juga membawa tantangan, kayak melemahnya nilai persatuan, kemudian meningkatnya individualisme serta radikalisme. Jadi pemerintah membentuk BPIP untuk memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila juga ditekankan lagi di sekolah dan perguruan tinggi supaya nilai-nilai dari kebangsaan itu tetap hidup dan relevan dalam kehidupan yang modern ini. Teman-teman sekalian, dari perjalanan panjang sejarah bangsa, Pancasila itu terbukti menjadi dasar yang mampu mempersatukan Indonesia. Nilai-nilainya tuh bukan hanya relevan di masa lalu, tapi juga penting untuk menghadapi tantangan masa kini, tantangan yang bakalan kita hadapi di masa depan nanti. Jadi karena itu pengamalan Pancasila tuh harus kita lakukan secara konsisten supaya bangsa Indonesia tuh tetap kokoh, berkeadaban, dan juga mampu menghadapi perubahan zaman yang bakalan kita hadapi nantinya.